ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat Masjid Al-Huda yang semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usul Al-Thalathah, yang mana kita telah sampai pada hadis yang menjelaskan tentang urutan di dalam agama Islam, yaitu urutan Islam, iman, dan ihsan, yang tercantum di sebuah hadis yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini, julukan hadisnya dikatakan Ummus Sunnah. Julukan hadis ini adalah Ummu Sunnah, induknya sunnah. Hadis ini, sebagaimana kita mengetahui, di dalam Al-Quran ada satu surat disebut dengan Ummul Quran. Surat apa? Al-Fatihah. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena semua yang ada dalam Al-Quran itu teringkas dalam surat Al-Fatihah, yang disebut dengan Ummul Quran. Dan hadis yang akan kita bacakan ini, para ulama menjulukinya sebagai Ummus Sunnah, induknya sunnah, hadis Rasulullah SAW. Hadis terkenal disebut juga dengan hadis Jibril. Hadis Jibril alaihissalam termaktub dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua. Ya, kita akan bacakan hadisnya, ya, dan kita jelaskan secara singkat mengenai apa yang ada dalam hadis ini. Kemudian kita akan lanjutkan kepada pondasi yang ketiga insyaallah dalam kitab ini. Hadis Jibril al-Mashhur an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis Jibril ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala: Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Tiba-tiba ada seseorang, orang asing, ya, datang dengan baju yang sangat putih, bajunya bersih, bajunya syadidu sawadis sya'ar, dan rambutnya sangat hitam. Rambutnya hitam, bersih, maksud rambutnya nggak berdebu rambutnya. La yura alaihi atharus safar, nggak kelihatan di dirinya bekas-bekas safar. Ya, kalau orang safar bajunya nggak mungkin sebersih ini, rambutnya nggak mungkin serapih ini, pasti ada debu-debunya. Ini di zaman siapa?
Rasulullah SAW. Nggak kayak sekarang ya, kendaraan tertutup. Zaman dahulu terbuka kendaraannya. Orang ini tidak terlihat habis melakukan safar. Wala ya'rifuhu minna ahad. Akan tetapi nggak ada di antara kami yang mengenal dia. Dia juga bukan orang sini. Nah, sahabat mulai bingung. Nggak kelihatan safar, tapi orang sini nggak ada yang kenal. Ya. Kemudian orang ini duduk, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk seperti duduk kita kalau duduk iftirash. Tahu duduk iftirash? Duduk di antara dua sujud gitu. Duduk di antara dua sujud. Ditempel dengan dengkul Rasulullah SAW, lututnya. Kemudian meletakkan tangannya di paha Rasulullah SAW. Ya. Di sini ada perselisihan di antara para ulama. Apakah tangannya ke paha dia atau ke paha Rasulullah SAW? Tapi yang benar adalah tangannya diletakkan di pahanya Rasulullah SAW. Ya. Dan ini sampai sekarang masih dilakukan orang Arab. Orang Arab jika ingin benar-benar bertanya kepada orang, ingin mengetahui keadaannya atau mendengar jawabannya, dia sampai megang paha orang yang dia hadapi, ngobrol, bertanya serius. Ya, masih dilakukan sampai hari ini. Setelah meletakkan kedua tangannya, dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, berikanlah aku keterangan tentang Islam. Qala, Rasulullah SAW berkata, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, kita sering ulang-ulang bahwa perkataan la ilaha illallah tidak cukup dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Nggak cukup perkataan itu, harus ditambah tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak orang-orang menjadikan batu sebagai Tuhan, patung sebagai Tuhan. Semuanya nggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jadi cukup kalau ada mau masuk Islam juga bersyahadatnya seperti ini, udah cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus diucapkan, nggak boleh dalam hati, harus diucapkan. Kemudian wa tuqimas shalah, dan dirikanlah salat. Wa tu'tiyaz zakat, tunaikanlah zakat. Wa tasuma Ramadan, puasalah pada bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau haji ke Mekah jika engkau bisa melakukan perjalanannya. Ya, haji. Ini rukun apa namanya? Rukun Islam. Ada berapa? 5 rukun Islam tadi: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji wajib bila mampu. Mampu itu mampu apa? Dua, mampu apa? Fisik dan harta. Kalau salah satu nggak mampu,
maka gugur kewajibannya untuk pergi ke Mekah. Ya, fisiknya sehat tapi uangnya kurang untuk haji pergi ke rumah Allah. Berarti ketika dia meninggal belum haji, dia dosa gak? Nggak dosa karena dia belum wajib. Ketika badan sehat, punya uangnya nggak cukup haji resmi, tapi cukup untuk haji nggak resmi. Ya, ada sekarang haji nggak resmi. Ada yang menggunakan visa ziarah, maksudnya bukan visa haji. Jadi visanya ziarah ke Arab Saudi, bilangnya ziarah, tapi pas bulan-bulan haji dia mindik-mindik, ngumpet-ngumpet untuk masuk ke Mekah, nggak resmi hajinya. Punya uang cukup untuk melakukan haji itu yang tadi, haji nggak resmi. Apakah dia sudah wajib melakukan haji? Belum. Ya, jadi yang dimaksud mampu adalah mampu membayar haji resmi. Ya, mampu membayar haji resmi. Haji resmi bisa haji reguler, bisa haji plus, ONA plus, bisa haji furoda. Semuanya resmi itu. Itu resmi dari negara, resmi. Kalau mampu berarti dia wajib. Ya, dan juga fisiknya. Kalau dia sehat pergi. Kalau dia punya uang tapi fisiknya dia kaya raya tapi nggak bisa haji, apa yang dia lakukan? Ya, dia badalkan. Dia punya anak, suruh hajiin dia. Ya, hajiin dia karena dia hartanya punya uang banyak tapi badannya nggak bisa haji. Dia badalkan. Ya, jadi orang boleh membadalkan haji atau umroh dalam dua keadaan. Yang pertama kalau sudah meninggal, yang kedua kalau fisiknya enggak mampu. Fisiknya enggak mampu. Ya. Karena ada yang pernah bilang ke saya, ada orang yang mau umroh, ya, fisiknya mampu, punya uangnya 3 juta. Dia mau umroh, nggak bisa. Kalau ngumpulin sampai 30 juta nggak kekejar. Dia suruh orang badalin dia umroh, 3 juta dia dikasih. Dianya sehat, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Ini maksain diri dia maksain, padahal belum wajib dia haji atau umroh. Karena uangnya sedikit, belum punya uang. Badannya sehat. Jadi ini orang masih sehat, tapi memberikan uang buat orang lain untuk melakukan umroh buat dia. Ini salah. Ya, orang tuh minta dibadalkan umroh kalau meninggal atau sakit, nggak bisa pergi haji atau umroh. Nah, itu ringkasan dari rukun Islam. Ringkasan dari rukun Islam ini hadis ini. Kemudian orang ini berkata, "Shadaqta." Engkau benar. Para sahabat heran, merasa aneh. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, dia nanya tapi ketika dijawab dikatakan benar. Gimana nih? Berarti dia tahu jawabannya sebenarnya. Dia nanya padahal dia tahu jawabannya. Langsung bertanya lagi. Qala fa akhbirni 'anil iman. Beritahu aku tentang iman. Rasulullah SAW menjawabnya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, dalam riwayat lain ada wa tu'mina ditambah, tapi sama artinya. Bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika ditanya tentang iman, Rasulullah SAW menjawab tentang rukun iman. Ya, tadi rukun Islam. Yang pertama rukun iman, beriman kepada Allah. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari
akhir kepada takdir, ya, qadha dan qadar. Ibu-ibu hafal gak rukun iman semua? Hafal ya? Insyaallah. 6. Rukun iman. Harus beriman semuanya, nggak boleh salah satu diingkari. Salah satu rukun iman diingkari, maka dia telah mengingkari semua rukun iman. Ya, nggak boleh orang misalnya nggak beriman tentang adanya malaikat, gara-gara nggak kelihatan malaikatnya. Kita nggak pernah ngelihat dari kecil dari malaikat, jadi nggak beriman. Nggak boleh. Dalam Al-Quran ada malaikat. Bahkan salah satu tugas malaikat pernah saya sampaikan, tugasnya ngapain? Keliling bumi mencari majelis ilmu. Ada itu malaikat. Namanya malaikat sayyahin. Malaikat sayyahin. Mereka bertebaran di atas bumi mencari majelis ilmu. Kalau ada, dia berhenti di sini menaungi orang-orang yang berada di majelis ilmu, mencatat namanya, kemudian dilaporkan nama kita dan nama orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satu semua. Imani itu. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, panjang hadisnya. Ya, mereka keliling mencari majelis zikir, majelis ilmu. Ketika dapat, mereka akan menaungi kita semua. Ya, menurunkan rahmat atas izin Allah, sakinah, ketenangan. Ya, itu ada tugasnya malaikat. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka datang di majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ushidukum anni ghafartu lahum." Persaksikanlah aku telah ampuni dosa mereka. Ya. Innahum la yashqa fihim jalis. Sesungguhnya orang yang hadir di majelis ilmu, siapapun orangnya, apapun niatnya, mereka nggak akan mendapatkan kerugian. La yashqa fihim jalis, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Ya. Orang yang niatnya ikhlas karena Allah, pahalanya besar di sisi Allah di majelis ilmu. Orang yang cuma mampir duduk di majelis ilmu sekalian istirahat, dia juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hadir di majelis ilmu, ini kemuliaan. Ini majelis ilmu adalah taman dari taman surga yang ada di dunia, adalah majelis ilmu. Nah, itu ada malaikatnya. Kita harus beriman ada semuanya yang mencatat amal soleh kita ada. Ya, harus beriman, yakin bahwa mereka itu ada semuanya. Kepada kita, kepada hari akhir, ya, nanti kita di kuburan nggak begitu saja, nggak selesai di kuburan, tapi nanti akan dibangkitkan. Beriman kepada Allah, yakin. Ya, jangan sampai ragu, nggak boleh ragu, harus yakin 100% bahwa ketika orang dikubur ntar bakal bangkit. Mau orang yang meninggalnya utuh badannya, mau yang badannya mencar-mencar karena dibom, dia akan dibangkitkan oleh Allah. Kita harus yakin itu. Ya, semua tentang hari akhir. Kemudian setelah dikatakan rukun iman, dia bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Kalau gitu katakan kepadaku tentang ihsan. Ini yang ketiga. Islam, iman, ihsan. Ini yang paling tinggi. Apa itu ihsan? Rasulullah SAW berkata, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau engkau belum bisa merasakan seperti itu,
engkau yakin bahwa Allah sedang melihat engkau. Ya, itu ihsan. Ya. Jadi dari hadis ini ihsan ada dua. Ada martabat musyahadah, ada martabat muraqabah. Martabat musyahadah artinya adalah orang ini berasa sekali ketika dia sedang beribadah, misalnya sedang sholat, di hadapannya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan hal tersebut. Ini dia sudah sampai martabat musyahadah. Nggak akan mudah terganggu dengan apapun. Bahkan terkadang rasa sakit nggak berasa ketika dia sudah di martabat ini. Ya, seakan-akan dia berhadapan dengan Allah karena rasa takutnya dan cintanya menyatu di tubuhnya. Ya, gangguan-gangguan sedikit nggak akan keganggu, nggak akan ke distract, nggak bakal. Dia tahu ini beribadah kepada Allah yang memasukkan dia ke surga nanti. Ya, kuat keimanannya. Ini sampai ihsan musyahadah. Kalau nggak sampai ke sana, dia mengetahui Allah sedang melihat dia ketika sholat. Dan ini setiap mukmin harusnya punya perasaan ini, muraqabah. Setiap mukmin harus memiliki sifat ihsan yang ini, muraqabah. Ya, dia sedang diperhatikan oleh Allah, pasti. Ya, ketika dia di luar masjid dan juga ketika dia beribadah kepada Allah, sedang dilihat. Kalau enggak punya muraqabah, dengan hal sekecil apapun dia bakal terganggu. Sholatnya ya mudah buyar atau mudah ngeblank. Sholatnya mudah berpikir kemana-mana karena hal kecil aja, lupa untuk khusyuk dalam sholat. Ya, karena lupa martabat ini, muraqabah. Nah, jadi penting merasa diperhatikan oleh Allah. Itu ihsan. Ya, ini yang paling tinggi. Muslim, mukmin, muhsin. Ihsan. Ya, dia selalu merasakan dilihat oleh Allah. Kemudian orang ini bertanya lagi, akhbirni 'anis sa'ah, beritahu aku tentang kiamat. Rasulullah SAW berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang nanya, kata Rasulullah SAW. Ya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang nanya. Rasulullah SAW udah punya firasat, ini bukan manusia biasa. Ini pasti utusan Allah. Ya, sudah tahu ini sepertinya malaikat. Ya. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Nggak tahu jawabannya, kapan kiamat nggak tahu. Kemudian bertanya lagi orang ini, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kasih tahu aku tanda-tandanya. Nah, minta tanda-tanda kiamat. Rasulullah SAW berkata, antalidal amatu rabbataha. Tanda-tandanya adalah ketika budak wanita melahirkan tuannya. Ya. Ketika budak wanita melahirkan tuannya. Gimana? Budak wanita melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Maksudnya nanti di akhir zaman akan terjadi lagi peperangan, saling tawar menawar. Nanti perbudakan akan terjadi lagi. Ya. Kemudian akan ada beberapa raja atau pemilik budak ini, pemilik budak ya, yang melakukan hubungan bersama budaknya
Kalau itu tawanan berarti memang halal, ya. Kemudian melahirkan anaknya, anak laki lahir. Ketika suaminya meninggal, maka anaknya itu sebagai tuannya. Anaknya tadi sebagai tuan dari ibunya. Ya, ibunya budak, anaknya tuan. Karena suaminya itu adalah karena tuannya itu adalah orang yang berhubungan dengan wanita budak ini. Ketika dia meninggal, anaknya menjadi tuannya, padahal anak dia sendiri. Nah, ini salah satu tafsiran para ulama. Jadi banyak multi tafsir perkataan Rasulullah SAW yang ini. Sebagian ulama ada yang menafsirkan perkataan nanti akan banyak seorang wanita melahirkan tuannya, maksudnya adalah akan terjadi banyak sekali kedurhakaan. Sampai orang tua itu seperti budak dan anak seperti tuannya. Ya, ini sebagian penafsiran para ulama. Salah satu tanda kiamat tersebarnya kedurhakaan. Ya. Orang tuanya seperti budak, anaknya seperti tuan. Dan terjadi sedikit di sebagian tempat, bahkan yang disayangkan di sebagian kaum muslimin, orang anaknya itu sangat durhaka kepada kedua orang tuanya, ya. Dan dua-duanya makbul, tafsir ulama dua-duanya bisa diterima. Allahu a'lam. Yang benar mana Allahu a'lam. Itu beberapa tafsir para ulama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, tanda-tanda kiamat, wa antaral hufatal uratal alata ri'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau nanti akan melihat orang yang nggak pakai sendal, yang suka terlanjang, ya, orang miskin, ya, yang biasa gembala kambing itu berlomba-lomba adu tinggi bangunan, ya, tatawaluna fil bunyan. Ya, orang-orang yang nggak pakai sendal, penggembala kambing, ya, mendadak berlomba-lomba, ya, membesar-besarkan bangunannya, adu tinggi bangunan. Ya, banyak orang kaya mendadak. Itu juga salah satu tanda kiamat. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Famadha." Habis ngomong, orang ini pergi langsung. "Falabithna maliyan." Kemudian kita berada beberapa saat. Setelah beberapa saat dari kejadian itu, ya, Rasulullah SAW berkata, "Ya Umar, wahai Umar, atadru manis sa'il? Engkau tahu gak siapa yang tadi datang?" Qulna, kami berkata, Umar dan para sahabatnya, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini diucapkan di zaman Rasulullah SAW. Kalau ditanya, jawabannya apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Kalau di zaman kita, kalau kita ditanya kita nggak tahu, jawabnya apa? Cukup Allahu a'lam. Ya. Kalau kita nggak tahu, jawabnya apa? Allahu a'lam. Ya. Ini mereka mengatakan ini karena di hadapannya Rasulullah SAW. Ya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Walaupun kita akui dalam urusan agama, pasti dalam urusan agama Rasulullah SAW pasti lebih tahu daripada kita, itu udah pasti. Tapi kalau kita ditanya, kita nggak tahu, cukup mengatakan
Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ya. Apalagi yang salah ketika orang ditanya tentang urusan dunia, dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan rasulnya a'lam. Ini kurang tepat. Dalam urusan dunia, bukan agama. Kalau dalam urusan dunia, mungkin di antara sahabat dan kita itu lebih mengerti dibanding Rasulullah SAW. Sebagaimana pernah terjadi di zaman sahabat ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, sahabat ada yang menanam kurma dengan caranya. Orang-orang Ansor, orang asli Madinah, pekerjaannya menanam, ya, menanam kurma. Kalau orang Mekah pekerjaannya ngapain? Dagang. Ketika datang Rasulullah SAW melihat caranya, dikasih tahu cara lain oleh Rasulullah SAW. Caranya begini, dikawinkan atau saya lupa, diberitahu caranya oleh Rasulullah SAW. Begini aja cara nanamnya. Enggak lama tanamannya nggak tahu pas tumbuh enggak baik hasilnya. Hasilnya kurang baik. Sahabat ngadu, wahai Rasulullah, tanaman yang kita tanam sesuai dengan saranmu tumbuhnya enggak baik. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kalau dalam urusan dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dalam masalah dunia kalian. Ya udah, ganti pakai cara ente deh. Tanamnya pakai cara ente dulu, kayak gimana? Udah begitu, tanam begitu. Ya. Saya kurang mengerti urusan dunia, saya kurang mengerti. Kalian lebih paham daripada aku. Ya, dari sini para ulama mengatakan urusan dunia terkadang para sahabat lebih mengerti. Ya, makanya Rasulullah SAW sering kalau peperangan itu musyawarah sama sahabat, gimana caranya. Ya, strategi dikasih tahu. Nah, ini faidah dari hadis ini. Jadi kalau kita ditanya, kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Kemudian kata Umar, kita nggak mengetahui. Rasulullah SAW berkata, hadza Jibril, yang datang itu adalah Jibril. Atakum yu'allimakum amradinakum. Dia datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Ya. Jadi di sini juga ada faidah. Kita boleh bertanya tentang sesuatu yang kita tahu jawabannya, udah tahu jawabannya. Boleh. Dengan syarat bukan buat ngetes. Bukan. Ini Jibril bukan buat ngetes, tapi buat mengajarkan yang hadir. Ngerti? Ya, kayak di sini misalnya. Ya. Ada orang bertanya tentang sesuatu yang dia tahu. Dia mau ngasih tahu kepada yang hadir biar dia juga mendengar. Boleh. Dalilnya hadis ini. Bertanya sesuatu yang dia tahu, niatnya mengajarkan kepada para hadirin. Ingat niatnya, mengajarkan kepada para hadirin. Ya. Bukan dengan bertanya dengan pertanyaan yang enggak bermanfaat. Ya. Atau pertanyaan yang ada unsur adu domba, ya, suka ada aja tuh, nyempil. Orang bahas masalah banyak panjang lebar, yang ditanya sama sekali gak ada urusannya, buat dia juga gak ada kepentingannya, nanyanya bikin gaduh. Nah, suka ada yang begitu. Itu kurang dari adab. Ya. Adabnya dia bertanya tentang apa yang dia butuhkan, itu adab. Kalau saya butuh ini, bertanya. Jangan bertanya urusan orang lain atau apa. Nah, itu kurang baik. Nah, itu penyelesaian dari pondasi yang kedua mengenai tentang Islam. Yang pertama, kan kita mempelajari usul salah, 3 usul.
kita mengenal siapa Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Yang kedua, pembicaraan tentang Islam. Apa itu Islam? Selesai. Dengan hadis ini kita masuk ke pondasi yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyikum Muhammad alaihi salatu wassalam. Mengetahui siapa nabi kita. Mengetahui siapa nabi kita. Ya. Penulis mengatakan langsung wahwa Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Dia adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim ini dua kakeknya saya sebutkan. Ya, hafal nggak sampai dua kakeknya? Ulang. Ini bukan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW memiliki nasab yang paling baik. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Minimal sampai sini. Ya. Karena semua ahlul bait itu dari Hashim ini. Keturunan Hashim semuanya ahlul bait. Ya, minimal sampai kakek yang kedua ini. Masih ada lagi bin Abdi Manaf bin Qusay, terus sampai nanti bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kita harus hafal minimal sampai Hashim ini. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, sejarahnya panjang. Setiap kakeknya Rasulullah SAW punya sejarahnya. Setiap kakeknya, ya, pembesar Mekah dari zaman dahulu, pembesar Mekah semuanya, pembesar Mekah, ya, sampai bisa merebut Mekah dari zaman Nabi itu kisahnya banyak. Nanti insya Allah pada pertemuan yang lain mungkin kita bisa membahasnya. Yang jelas Hashim ini dari Quraisy. Dan Quraisy dari Arab. Arab Adnani namanya. Adnaniyun, keturunan dari Adnan. Jadi nasabnya Rasulullah SAW yang diketahui oleh para sejarawan, yang disepakati para ulama semuanya, itu nasabnya dari Nabi Muhammad sampai Adnan, sampai bin Adnan. Ya, mungkin sekitar belasan atau sampai 20, saya lupa. Sampai berapa, ada yang tahu? Sampai Adnan kurang lebih berapa orang? Sekitar belasan orang atau 20 orang, saya lupa. Sampai Adnan, para ulama sepakat, nggak ada yang berselisih, betul sampai situ. Orang-orangnya namanya persis sama, sampai Adnan. Makanya keturunan Adnan al-Arab dari Adnaniyun. Ketika disambungkan sampai Nabi Ismail, mulai ada khilaf di situ. Ada khilaf, ada yang namanya bukan ini namanya, yang ini khilaf. Apalagi sampai Nabi Adam, itu banyak sekali khilafnya. Yang disepakati sampai Adnan. Ya, itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi jika dikatakan nyambung sampai Nabi Ismail, iya, pasti nyambung, pasti. Yang khilafnya itu di tengah-tengahnya antara Adnan dengan Nabi Ismail, di tengah-tengahnya itu ada perselisihan. Tapi
Rasulullah SAW pasti keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Ya, keturunannya hampir semua nabi, Bapak Ibu, hampir semua nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hampir semuanya. Ya. Yang bukan itu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu sepupunya. Selebihnya semua Nabi Ibrahim punya anak namanya siapa? Ismail. Ismail dari Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim punya istri lagi. Istri pertamanya namanya siapa? Sarah. Punya anak siapa? Ishak punya anak siapa? Yakub ini namanya Israel. Ya, semua anak Yakub disebut Bani, dan semua nabi itu dari Bani Israel, semuanya banyak sekali nabi dari Bani Israel, dari keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya, Yusuf dan seterusnya, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua dari Bani Israel. Sedangkan Rasulullah SAW dari Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Nah, azan dulu ya. Ya udah, azan dulu. Habis azan kita lanjutin lagi. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Setelah menyebutkan nasabnya, Syekh berkata, walahu minal umri 63 sana, dan beliau memiliki umur 63 tahun. Umur Rasulullah SAW berapa? 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah wa thalathun wa ishruna nabiyyan wa rasul. Dari 63 itu 40 tahun sebelum jadi nabi, dan 23 tahun setelah menjadi nabi dan rasul. Nubi'a bi'iqra. Nabi Muhammad menjadi nabi dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat. Menjadi nabi. Turun ayat ini di Gua Hiro, di Jabal Nur di Mekah. Jabal Nur di Gua Hiro, yang mana Rasulullah SAW suka menyendiri di situ. Nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, menyendiri. Pada suatu malam turun wahyu pertama kali, langsung didekap oleh malaikat Jibril alaihissalam. Turun nur, cahaya di tengah-tengah kegelapan jahiliyah, orang-orang bodoh pada saat itu, sehingga kita semuanya bisa mengenal siapa Allah, bisa tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Di situ mulainya, di Jabal Nur, di Gua Hiro. Ini kita sekarang pakai baju muslim ke masjid, awal mulanya di mana? Di Gua Hiro. Turun wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai cahaya itu kita rasakan sekarang. Cahaya yang turun itu kita bisa rasakan. Nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya sholat tahajud, itu nikmat wahyu sangat besar sekali. Pada saat itu berubah namanya
Tadinya Muhammad bin Abdullah, julukannya berubah jadi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, julukannya sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi nabi dengan Iqra. Wa ursila bil mudaththir, dan menjadi rasul itu menjadi nabi dengan Iqra. Menjadi rasul ketika turun surat Al-Mudaththir. Ya. Para ulama mengatakan lamanya perbedaan antara Iqra dan Mudaththir ini sekitar 3 tahun. Ya, itu waktu vakumnya wahyu. Maksudnya fatrah, ya, wahyu itu nggak turun kurang lebih hampir 3 tahun. Setelah turun Iqra, ya, baru turun lagi Al-Mudaththir setelah 3 tahun. Ya, turun Al-Mudaththir. Di sini baru menjadi Rasul. Wa baladuhu Makkah, dan kampungnya adalah Mekah. Kampungnya Rasulullah SAW, Mekah. Sangat cinta sama Mekah. Kalau bukan karena diusir, beliau nggak akan meninggalkan kota Mekah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ba'athahullahu bin nadara 'anil syirk. Allah mengutusnya untuk memperingati manusia yang pertama dari kesyirikan. Ini tugas ulama Rasulullah SAW. Wa yad'u ila tauhid, dan ngajak manusia kepada tauhid. Ini tugas utama Nabi Muhammad SAW. Memperingati kaum musyrikin yang menyembah patung-patung yang ada di Ka'bah, ya, yang dibawa oleh Bani Khuza'ah, ya, dibawa patung-patung di Ka'bah. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah nggak ada patung. Kemudian ketika dipegang oleh Khuza'ah, mulai ada patung-patung. Sampai ingin diurusnya Rasulullah SAW, masih ada itu patung. Ya, dibasmi semuanya, dibasmi semua, dan itu tugas utamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian turun surat Al-Mudaththir ini yang menjadikan dia seorang Rasul, 7 ayat. Insya Allah nanti kita bahas mungkin di pertemuan selanjutnya. Kalau sekarang ntar kepanjangan. Insya Allah kita lanjutkan nanti turunnya surat Al-Mudaththir di pertemuan yang selanjutnya. Bismillah. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya atau langsung komat? Ini yang ketua masjid. Ayo langsung komat. Nanti mungkin habis sholat kalau bertanya nggak apa-apa, langsung ketemu sama saya. Sekarang kita langsung komat biar nggak kelamaan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.